Kalau di PBSI bagaimana? Mohon maaf Bapak izin Ya, menjawab. silakan Dwi. Ya, di Robi. Jadi dari beberapa dosen yang sudah mengajar di PBSI itu bermacam-macam Bapak. Hmm. Bapak termasuk yang paling menggunakan inovasi, maksudnya eh, tugasnya tidak seperti itu, monoton seperti itu. Jadi lebih melatih ke mahasiswa agar tidak selamanya menggunakan cara yang seperti itu, namun lebih berinovasi seperti dalam membuat tugas yang video, seperti ya contohnya seperti itu. Kalau kelas saya seperti itu, saya ingin mendapat gambaran seperti apa sebetulnya. Saya tidak tahu ya. Saya hanya satu kelas dengan Pak Hasani Takwim. Jadi pembelajaran sebetulnya, dan itu pun tidak 100% mengikutinya. Yang saya maksudkan misalnya penggunaan aplikasi. Anda kan sekarang ikut berapa mata kuliah sih? Ada berapa mata kuliah yang Anda ikuti di semester ini? 9 atau 8? 10. 10? 10 Dwi? 10 kalau 9 Pak. 9 atau 10? Oke lah, dari 9 ya. Coba dari 9, bisa tidak Anda memberikan gambaran LMS apa yang digunakan misalnya? Saya kan menggunakan Google Classroom, menggunakan Simari. Simari itu LMS ya, Simari. Simari itu LMS karena di situ ada e-learningnya. Cuma saya belum merasa nyaman dengan LMS itu. Yang saya anggap paling menyamankan saya dan saya akrabi itu Google Classroom. Tetapi jangan lupa bahwa itu bukan satu-satunya LMS di dunia ya. Ada Google, ada Edmodo, ada sekarang ada yang namanya Wikido, ada yang baru ini, yang terbaru itu Wikido. Kemudian ada Skologi, ya. Nah, tadi tautannya sudah saya berikan ya. Itu ada kelemahan dan kelebihannya. Google Classroom ini bukan yang saling sempurna, tetapi menurut saya ini yang sangat praktis bagi apa yang saya perlukan untuk melaksanakan pembelajaran daring. Jadi kalau menggunakan WA itu bukan LMS, ya, beda. WA itu bukan LMS, dia itu instant messenger atau pengirim pesan cepat. Ya, memang kalau berkomunikasi di sana lebih cepat, karena lebih cepat, kemudian itu tidak bagus untuk media pembelajaran daring karena bertumpuk cepat lupa apa yang di atas ini di mana tadi. Tempat-tempatnya tidak tertata dengan baik sebagai satu tempat pembelajaran. Tetapi kalau di Google Classroom atau Moodle tadi sempat disebutkan, Simari itu Moodle ya. Simari itu Moodle. Itu LMS namanya, Learning Management System. Nah, nanti itu Anda akan menggunakan itu semua ketika Anda jadi guru ya. Jadi sebaiknya Anda mengenal itu semua. Ya, kenali semua. Bagaimana cara belajarnya, katanya silahkan tanya Mbah Google, katanya si Zainul tadi ya. Di Google itu sudah ada semua caranya. Kalau Anda tidak tahu ya hanya malas saja ya. Tidak ingin tahu, itu namanya. Rugi-rugi sendiri ya. Itu. Bisa diceritakan LMS apa yang dari 9 atau 10 mata kuliah yang diikuti? Bisa ada yang cerita? Ada satu Bapak itu dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi di bahasa Inggris itu ada aplikasi dukungan yang bekerja sama dengan luar negeri, namanya Now for Learning. Jadi di situ kami Jadi di situ kami setiap seminggunya diberikan tugas. Jadi sesuai jadwal harinya. Jadi kalau jadwalnya hari itu bahasa Inggris, tugasnya keluar mengerjakan soal sekitar 4 bab, nanti hasilnya keluar. Jadi kita juga langsung dapat melihat nilainya. Ya, yang menggunakan Simari atau Moodle di LMS-nya, dari mata kuliah Anda dari 9 itu ada berapa dosen? Saya tidak kan? Saya tidak menggunakan. Jadi Moodle itu hanya tempat saya melaporkan kegiatan di sini, ya di Zoom, dilaporkan ke itu supaya karena di Simari itu pemantauan resminya di sana.
bahwa saya juga melakukan pembelajaran daring menggunakan Zoom, tapi saya laporkannya di Simari karena yang diakui itu Simari. Ya, saya Simari tidak. Saya menggunakan LMS-nya menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom dipadu dengan berbagai aplikasi-aplikasi atau alat-alat pembelajaran yang lain. Jika diperlukan, saya menggunakan Google Form, ada Google Doc, ya, ada Google Sheet, ada yang lainnya, ya. Itu ketika diperlukan, ya. Tapi ketika tidak, itu tidak dianggap diperlukan, tidak digunakan. Ya, paling Zoom, Google Meet untuk conference-nya gitu. Nah, dari 9 mata kuliah atau 10 yang Anda ikuti, bisa tidak ada yang bisa cerita tentang LMS apa saja yang digunakan atau sistem manajemen pembelajarannya yang digunakan apa? Bisa, misalnya mata kuliah ini LMS ini, mata kuliah ini LMS ini. Silakan Zainul. Iya, mungkin ya kalau bisa dibilang rata-rata semua memanfaatkan Simari, Pak. Nah, tapi ada beberapa mata kuliah seperti mata kuliah Bapak nih, pembelajaran daring itu menggunakan Google Classroom. Tapi ada beberapa juga kelas lain seperti fonologi bersama Ibu Cahaya. Nah, itu menggunakan Google Classroom juga, Pak. Tapi beliau juga masih menggunakan e-learning dan sebagainya. Tapi kebanyakan dosen dari seluruh mata kuliah kebanyakan masih memanfaatkan e-learning begitu, Pak, untuk pengumpulan tugas, sistem yang lain. Maksudnya e-learning itu e-learning ULM. Iya, Pak, iya, e-learning ULM maksud saya. Simari, Pak. Simari. Jadi pengumpulan tugasnya sebagian besar ke Simari. Iya, sebagian mata kuliah ke Simari. Sebagian itu berapa, Zainul? Dari misalnya dari 9 itu berapa? Untuk menggunakan Google Classroom ini ada 3 kelas di saya ini, seperti sejarah sastra, pembelajaran daring bersama Bapak Zainul, dan fonologi bersama Ibu Cahaya. Jadi dari 9 itu berarti 9 atau 10 sekarang nih ikuti Zainul? 10 kayaknya saya. 10 ya. Berarti 10, yang menggunakan Google Classroom dari 10 mata kuliah yang diikuti oleh Zainul cuma 3 menggunakan Google Classroom, ya. Tapi yang lainnya menggunakan ya. Tapi yang dari ketiga itu ada juga beberapa kelas yang masih menggunakan Simari, Pak. Jadi tidak sekadar Google Classroom, memanfaatkan keduanya begitu, Pak. Dimanfaatkan keduanya. Dia menggunakan Google Classroom, tapi yang pasti dari 10 itu 3 yang hanya menggunakan Google Classroom, meskipun nanti dicampur dengan LMS lain. Iya, Pak. Berarti selebihnya bagaimana? Selebihnya apakah bisa dikatakan bahwa yang 6 itu menggunakan Simari? Bisa dibilang begitu, Pak. Pengumpulan tugasnya lewat Simari ya? Simari, rata-rata seperti itu. Hasil diskusi semua kumpul di e-learning katanya. Nah, gitu, sekarang Pak, bisa bandingkan tidak? Bagaimana kelebihan dan kekurangan Google Classroom dan Simari? Siapa yang bisa cerita? Mungkin beberapa dari saya ya, Pak. Untuk kelebihan dari Google Classroom nih, kita setelah mengumpulkan tugas itu bisa melihat nilai. Jadi kita bisa melihat perkembangan nilai kita ini apakah meningkat atau menurun. Sedangkan e-learning atau Simari itu sekedar mengumpul saja, dan kita tidak tahu nilainya ini berapa begitu, Pak. Sekedar tempat mengumpul, sekitar kolektif aja begitu, Pak. Oh gitu. Iya. Oh iya saya paham. Tapi sebetulnya itu ada fasilitasnya. Fasilitas untuk menilai pekerjaan siswa di dalam LMS Moodle itu ada. Berarti itu yang tidak dilakukan, Zainul. Nah, mungkin beberapa dosen yang tidak mengerti atau ada ya, termasuk saya kan tidak menilai di situ kan. Iya. Nah, tapi Anda tidak diminta untuk mengumpulkan tugas di situ. Saya menggunakan Simari dan ini saya sudah sampaikan ke pihak fakultas kalau soal ini, dan pihak fakultas ya mau tidak mau ya bagaimana, karena prinsip pembelajaran daring harus memberikan kenyamanan bagi penggunanya ya. Karena itu ketika ada satu prinsip di dalam pembelajaran daring, Anda tidak bisa memaksakan satu aplikasi kepada pesertanya ketika pesertanya itu tidak bisa.
ya kan? Misalnya dari sisi daya dukung infrastruktur, daya dukung perangkat yang dimiliki oleh sekolah, termasuk daya dukung yang dimiliki oleh siswa atau pesertanya. Jadi sebelum memulai pembelajaran daring, prinsip yang harus harus tanya betul, harus didiagnosis betul-betul. Ini siswanya siap yang mana gitu. Nah, kasus kemarin ketika kita baru masuk COVID gitu ya, itu banyak guru yang tercengang menghadapi situasi ini. Dulu pembelajaran daring hanya dianggap sebagai itu apa itu gitu kan. Untung kita masih ada beberapa guru yang mau mencoba melakukan inovasi, mencoba hal-hal baru gitu ya. Begitu berhadapan dengan COVID dan pelajaran harus online, bingung semua. Akhirnya apa? Mereka menggunakan WhatsApp ya. Oke, WhatsApp satu. Dan selain WhatsApp juga ya, karena mengapa harus pakai WhatsApp? Bisa saja karena dia tidak bisa menggunakan Google Classroom atau LMS lainnya gitu. Nah, selain itu mungkin dia bisa menggunakan Google Classroom, tapi perangkat siswanya kan tidak memiliki perangkat itu. Perangkat yang kita harapkan. Yang paling bagus untuk belajar menggunakan Zoom ini kan menggunakan laptop. Tapi kan saya tidak bisa memaksa kalian untuk punya laptop semua. Nah, karena itu kita harus menyesuaikan. Nah, di dalam penyesuaian ini, Anda harus tahu nanti di dalam media pembelajaran Anda akan belajar itu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Zainul ya bisa dipahami. Terakhir, sebelum kita pindah ke tampaknya kita tidak mungkin nih melanjutkan kedua, mungkin hanya satu saja setelah Zainul. Bisa tidak Zainul memberikan satu kata penutup pelajaran, apa yang bisa diambil dari apa yang Zainul baca itu, pelajaran penting apa yang bisa dicatat, disimpulkan dari simpulan Zainul sendiri. Itu kan tadi banyak sekali ya yang dibicarakan. Ada kasus ini, kasus ini, kasus ini. Kalau Zainul ikat dalam pemahaman Zainul itu dari mulai atas sampai bawah yang bisa Zainul ambil apa? Ya Pak, jadi baik dalam mengajar daring ini ada banyak sekali manfaatnya atau keuntungannya yang sudah saya paparkan tadi ya kan, nggak perlu harus tetap muka dan sebagainya. Walaupun begitu ada juga beberapa kekurangan apabila pemanfaatannya itu masih kurang dipahami. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan juga, ketika menggunakan sistem belajar konvensional dengan sistem daring itu seharusnya berbeda. Nah itu selain itu ada juga yang utama ya menurut buku ini, manfaat yang pasti adalah meningkatkan meningkatkan kesadaran kita terhadap pembelajaran serta meningkatkan koneksi baru terhadap dunia yang lebih luas. Itu saja Pak dari saya. Baik. Terima kasih Zainul. Selanjutnya saya persilahkan kepada penyaji kedua ya.